hamdan wa syukranillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Ustaz Institut. Jadi pada sesi kali ini kita akan menayangkan sesi diskusi yang berlangsung pada Selasa lalu tentang MPTT dan juga Tauhid Tasawuf. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah menyaksikan penjelasan dari Bapak Mawardi tentang MPTT. Jadi beliau menyimpulkan bahwa sebenarnya ajaran MPTT ini tidak ada masalah, tetapi disalahpahami oleh sebagian orang sehingga menimbulkan klaim-klaim sesat dan lain-lain, sehingga menimbulkan konflik di beberapa tempat di Aceh. Kali ini kita akan mendengar penjelasan dari Tengku Attailah Daud yang juga menjadi narasumber pada acara tersebut. Jadi Tengku Attailah Daud adalah seorang ulama muda, ulama dayah, dan beliau juga staf ahli di MPU Biren. Jadi beliau menjelaskan bahwa pada prinsipnya mungkin ajaran MPTT ataupun Tauhid Tasawuf ini tidak menjadi masalah apabila dia disampaikan di hadapan para penuntut ilmu. Artinya kajian Tauhid Tasawuf ini adalah sebagai kajian keilmuan, jadi bukan pengetahuan yang seharusnya disampaikan kepada orang awam, karena menurut beliau apabila ini disampaikan kepada orang awam ini akan menimbulkan kebingungan dan juga kesalahpahaman. Kira-kira demikian kesimpulan dari penyampaian Tengku Attailah Daud. Jadi supaya lebih jelas kita dengar saja penjelasan beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pertama-tama ulun Tuhan mengucapkan terima kasih kepada panitia diskusi media online dan juga kepada yang ulun Tuhan ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kepada dosen atau guru kitanya Mawardi, Bapak Mawardi ya. Kemudian berbicara tentang persoalan MPTT di dalam lingkungan masyarakat Aceh, mungkin ulun Tuhan tidak bisa memahami secara utuh ataupun mungkin ulun Tuhan belum berhak untuk menyampaikannya, tetapi sekedar dari pemahaman dan juga pendengaran dari beberapa narasumber yang pernah ulun Tuhan dengar, maka retorika berpikir pertama adalah persoalan agama itu ada istilahnya benar dan salah saja. Itu pertama, benar dan salah. Tidak ada between, nggak ada gray, nggak ada. Kalau benar benar, kalau salah salah. Itu dasar. Kemudian yang kedua, ada istilahnya itu tingkatan pemahaman nalar dari masyarakat. Ada tingkatan dasar, ada tingkatan menengah, ada tingkatan tinggi. Jadi dalam sebuah teori, sesuatu yang kita berikan untuk orang kecil itu jangan diberikan untuk orang besar. Sesuatu yang memang untuk orang besar jangan diberikan untuk orang kecil. Itu teori yang memang sudah diakui oleh orang. Saya ingin memberi sebuah retorika. Kalau saya punya satu makanan spesial, nasi goreng katakanlah, itu makanan orang besar. Sehingga orang besar yang makan itu akan bisa mengatakan ini enak ataupun ini berkelas. Makanan itu memang makanan untuk yang kelas rendah. Mungkin karena dia belum pernah merasakan itu, bahkan dia mungkin akan mengatakan apa ini, nggak terasa seperti yang memang biasa dinikmati oleh dia. Jadi kalau itu yang terjadi, sebetulnya apa yang salah? Makanannya kah yang salah? Tidak enak.
Jadi langsung berbicara tentang persoalan MPTT, sejauh yang saya pahami, jadi lanjut tentang kegiatan MPTT atau organisasi MPTT, pada dasarnya menurut perhatian ulun tuan adalah masalah pembahasannya. Pembahasannya mungkin terlalu tinggi, jadi ketika disampaikan kepada masyarakat biasa, itu akan menimbulkan reaksi. Gitu. Jadi dipikirnya ini surah dari langit lah, dari ini, dari itu, dan sebagainya. Nah, menimbulkan keresahan dan juga kebingungan di kalangan masyarakat biasa. Nah, menghadapi semacam itu, jadi ada yang berpendapat secara spontan. Berarti itu dianggap berlebihan, salah. Ada juga yang beranggapan itu mungkin tempatnya yang tidak sesuai. Seharusnya kepada masyarakat biasa disampaikan hal-hal yang lumrah. Kalau ingin disampaikan persoalan yang tinggi, ada tempatnya seperti kampus ataupun pengkajian dengan para narasumber dan juga peserta yang memahami pemahaman. Saya ingin mengutip contoh sederhana dari yang telah disampaikan oleh Bapak Mawardi tadi. Itu mungkin kita mengakui apa yang beliau jelaskan itu bukan untuk masyarakat biasa. Nah, itu letak persoalan yang mendasar. Kemudian persoalan yang kedua adalah pada jaringan organisasinya. Pada jaringan organisasinya itu terkadang orang yang menduduki pada tingkatan tertentu yang mengurusi itu sebetulnya tidak paham tingkatan yang disampaikannya. Jadi karena dia sudah berposisi mewakili atau berposisi sebagai pengurus, dia berbicara sudah terlepas dari pemahaman. Sehingga ada yang seakan-akan mengagungkan melebihi daripada yang sebenarnya. Nah, itu yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, dalam kultur masyarakat kita, masyarakat Aceh, orang itu belajar agama, memahami agama, masih pada tatanan beribadat, bukan dalam pengembangan ilmu. Jadi pengkajian tingkat tinggi itu bukan untuk beramal, tapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di mana kalau diamal itu juga beresiko. Saya memberikan contoh, buah durian itu kalau kita suruh belah dengan orang yang belum pengalaman, itu dia sangat susah membelahnya. Mungkin akan melukai tangannya. Tapi kalau sudah kita kasih kepada orang yang sudah berpengalaman, dia punya trik dan sederhana, dia bisa menikmati dengan nikmat, dia tidak tersakiti dengan duri-durinya. Itu perbandingan sederhana. Jadi kalau menurut pemahaman saya, menilai benarkah yang disampaikan ajaran MPTT ataupun tidak, bukan persoalan pada benar dan salahnya, tetapi pada kelayakan atau sesuaikah itu disampaikan kepada masyarakat kalangan dasar atau masyarakat kelas biasa atau tidak sesuai. Itu saya persoalan yang lebih utama di kalangan para ulama Aceh yang membahasnya. Jadi saya kira sebatas itu saja dari mukadimah daripada saya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya akan mencoba menjawab. Terima kasih banyak. Yang pertama, Tuan mengucapkan terima kasih juga kepada seluruhnya dan khususnya kepada Tunku Mawardi yang mengomentari apa yang telah Tuan sampaikan. Dan juga kepada Bapak Mawardi yang barusan telah menyampaikan pendapatnya. Menurut pemahaman ulun tuan, kalau menurut pemahaman saya, kalau ingin menilai sesuatu itu harus tepat pada posisinya. Kalau kita berdiri di dataran rendah, melihat benda yang tinggi, itu pasti kita tidak tepat menilainya. Begitu juga kalau kita berdiri di tempat yang sejajar, itu mungkin yang terlihat juga belum seutuhnya. Tetapi kalau ingin menilai, kita berada di tempat yang tinggi, maka kita akan bisa menilai dengan seutuhnya. Jadi itu filosofi yang saya bisa berkomentar untuk pertanyaan Tunku Zamil tadi ya. Mungkin beliau katakanlah telah menelitinya. Cuma kita bertanya,
dengan apa beliau menelitinya. Karena sesuatu yang diteliti belum tentu sesuai ketika kita mungkin dalam meneliti itu masih berdiri pada dataran rendah ataupun sejajar. Kemudian kita juga tahu ada fatwa ulama MPU di Abdiya. Saya rasa mereka itu bukan sendiri dalam mengeluarkan fatwa, tetapi paling kurang ada 25 ulama di situ yang menghasilkan musyawarah. Jadi saya rasa menghormati mereka itu, di mana juga mereka lebih tahu dengan kondisinya, itu lebih baik ketimbang kita berspekulasi atau merasa bahwa mereka mungkin tidak duduk atau tidak diskusi. Saya rasa itu terlalu berlebihan, karena kita harus memberi hormat dan juga menghargai mereka. Itu lembaga resmi negara, artinya izin oleh negara, dan mereka juga punya kapasitas, bukan 1 sampai 25. Nggak mungkin lah 25 mereka itu nggak tahu apa-apa ketimbang kita yang hanya melihat dari jauh. Yang pertama, jadi lebih menghargai. Kalaupun kita tidak tahu, mungkin kita harus membaca salinannya, bagaimana proses persidangan dan sebagainya. Saya kebetulan juga salah satu staf ahli di MPU Biren, jadi saya tahu bagaimana skenario ataupun aturannya mengambil sebuah kesimpulan. Itu tidak serta-merta, tidak. Semua ada pengkajiannya dan juga ada literatur dan juga ada pendapat, musyawarah ini, musyawarah di sana. Jadi tidak sesimpel mengurus surat izin. Itu komentar pertama. Kemudian saya ingin juga menjawab atau mencoba mengomentari pendapat daripada penulis produktif ya, Bapak Miswar, Ustaz Miswar, saudara saya, tentang bagaimana kalau kita saling menghargai saja, begitu, tidak terlalu berkonflik atau sebagainya. Saya merasa ada satu hadis, kalau ikhtilafu rahmati, ikhtilafu umati rahmatun, katanya. Perbedaan pendapat di antara umat Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah sebuah keindahan lah. Kalau kita merasa hari ini sepertinya perbedaan pendapat itu menjadi kehancuran ataupun membawa malapetaka. Kenapa bisa paradoks antara yang terjadi dengan hadis? Mungkin saya rasa cuma memahami hadis itu yang keliru. Ikhtilafu rahmat ummati rahmatun tidak sesimpel seksnya, tidak. Dia ada batasan-batasannya. Kita tahu dalam agama ada istilahnya hak, ada istilahnya batil. Tidak bisa kita korelasi keduanya sehingga kita menggunakan suatu argumen bagaimana kita saling menghargai dan menerima. Biarkan mereka berkembang, yang bilang batil berkembang batil, yang bilang benar berkembang benar. Itu sumber kehancuran. Ikhtilafu rahmati, ikhtilafu umati rahmatun itu kalau memang standarisasinya ada. Contohnya saya memberikan sampelnya. Dalam persoalan fikih itu terkadang ada khilaf ulama, ada 3 pendapat misalnya. Satu bilang halal, satu bilang makruh, satu bilang haram. Bagaimana mengkorelasi ketiga pendapat itu? Kalau kita lihat kan paradoks. Di situlah kita bisa memahami ikhtilafu umati rahmatun. Jadi ada fatwa itu untuk diketahui tetapi tidak untuk diamalkan. Ada fatwa itu untuk diketahui tetapi tidak bisa disampaikan. Ada fatwa itu untuk diketahui dan disampaikan dan diamalkan. Saya ulangi. Ada fatwa itu hanya untuk diketahui, tidak boleh diamalkan, tidak boleh disampaikan. Ada fatwa itu untuk diketahui, diamalkan sendiri, tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Ada sesuatu yang untuk ilmu kita, untuk kita berikan kepada orang lain dan untuk kita amalkan. Jadi itulah salah satu bentuk menggambarkan bagaimana ikhtilafu umati rahmatun. Jadi tidak sesimpel itu. Kalau saya mau retorika, gampanglah, biarkan paham komunis saja berkembang dengan apa adanya. Saling menghargai aja. Kita paham Indonesia NKRI aja, PKI biarkan aja, kan bisa itu. Kan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf kalau kata-kata saya terlanjur. Terima kasih buat semuanya. Pertanyaan ketiga saya mungkin tidak berbicara tentang konteks pemahaman Ajili karena ada Dr. Abbas tadi, mungkin beliau lebih paham tentang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.